Rahmawati akan mewawancarai Kepala Sekolah dari IVEL Economics Kultur Leader yang dengan tema kepemimpinan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Endang. Terima kasih sebelumnya Sama-sama. Kak Isma sudah menyempatkan waktunya untuk mau saya wawancarai. Saya mau menjawab. Di sini saya ingin bertanya mengenai kepemimpinan Kak. Menurut Kakak kepemimpinan itu apa Kak? Kepemimpinan itu berasal dari kata, jadi beda ya antara pemimpin dengan kepemimpinan. Pemimpin itu orangnya. Pemimpin yang disebutnya apa? Pemimpin itu orang yang bisa mengatur diri sendiri. Orang yang bisa mengatur dan orang yang bisa diatur. Jadi orang yang bisa mengatur orang lain, tapi ketika ada masukan dari orang lain, dia bisa mengatur dirinya. Itu yang namanya pemimpin. Orang yang bisa mengatur dan orang yang bisa diatur. Itu makna sempitnya pemimpin itu. Ya, kemudian kepemimpinan itu proses. Kepemimpinan itu prosesnya, pemimpin orangnya. Kepemimpinan itu proses manajemen dia untuk memimpin, strategi dia untuk memimpin, cara dia untuk memimpin itu seperti apa. Itu yang namanya kepemimpinan. Nah, kepemimpinan baik itu memang kepemimpinan yang bisa memperhatikan aspirasi dari rakyatnya, aspirasi dari anggotanya. Misalnya anggotanya ingin ini, laksanakan gitu. Nah, di sini seorang pemimpin itu kan ada dua karakter, ada yang demokratis, yang otoriter. Nah, kebanyakan dua ini yang dipilih demokratis. Nah, sebenarnya antara dua sifat ini itu saling berkaitan, dan jangan sampai antara dua ini dipilih salah satu, itu nggak baik. Pemimpin yang otoriter terus itu pasti nggak baik. Pemimpin yang demokratis terus pasti nggak baik. Nah, ada campur aduk kalau ini sifat. Misal gini, jadi antara pemimpin yang harus bersikap demokratis atau pemimpin yang harus bersikap otoriter itu menyesuaikan waktunya. Misal kamu menjadi lurah, ada rumah kebakaran, iya masa mau musyawarah dulu, ini kamu bawa ember ya, ini kamu bawa air ya, keburu habis rumahnya. Nah, disitulah peran pemimpin yang otoriter ada. Ada rumah kebakaran, kamu jadi lurah, kamu langsung otoriter, kamu bawa air, bawa ember, bawa apa. Nah, itu di situ. Jadi antara sifatnya itu harus disesuaikan pada wadahnya takaran. Lalu Kak, menurut Kakak kepemimpinan di Indonesia itu bagaimana? Apalagi untuk masa sekarang ini? Maksudnya dalam apa? Maksudnya kepemimpinan itu? Ya, maksudnya kepemimpinan. Bagaimana? Kepemerintahan. Iya. Oke. Jadi emang pemimpin Indonesia, pemimpin negara Indonesia adalah pemimpin yang berjiwa multikultural. Itu yang saya katakan. Tahu berjiwa multikultural? Multikultural itu banyak budaya. Di Indonesia itu berbagai macam budaya. Ada dari suku Jawa, Madura, Batak, ya, suku Pedalaan juga. Nah, yang pantas untuk menjadi seorang pemimpin dan untuk memimpin bangsa Indonesia adalah pemimpin yang berjiwa multikultural. Artinya pemimpin itu tidak memandang sebelah mata suku ini, bisa menampung aspirasi berbagai macam suku. Nah, pandangan saya untuk kepemimpinan, jadi kepemimpinan di Indonesia itu kan berbeda-beda ya. Beda pemimpin, beda cara untuk memimpin negara Indonesia. Pak Karno, Insinyur Soekarno, Presiden pertama negara Indonesia, itu yang kita kenal apanya menurutmu, Pak Karno? Nasionalismenya. Pak Karno itu unggul dalam sifat nasionalismenya, unggul dalam patriotismenya. Bahkan negara Indonesia ketika dipimpin Pak Karno itu semuanya takluk. Baik Amerika Serikat sebagai negara adidaya itu takut sama negara Indonesia. Bahkan Pak Karno dulu kan ingin mengganyang Malaysia. Nah, jadi setiap pemimpin beda cara, beda strategi untuk membangun negara Indonesia. Dan seperti itu. Jadi saya pandang bahwa kepemimpinan sekarang itu lebih baik lagi. Memang lebih baik dari yang lalu. Dulu yang namanya pers itu susah sekali. Tahu pers ya, berita-berita. Ketika orang mau mengupdate berita ini susah. Karena memang itu artinya ada suatu kejanggalan yang bahwa berita-berita itu tidak boleh diekspos. Nah, dulu kan kita waktu zamannya Orde Baru itu kan kita tidak tahu mana yang korupsi, mana yang benar, mana yang salah, kita tidak tahu. Nah, sekarang kan ada kemajuan, semua berita kita bisa ambil,
baik negatif, positif, itu tergantung kita yang mengkonsumsinya. Jadinya lebih baik. Iya, makasih. Kalau kakak kan tadi udah bilang apa namanya, pemimpin yang baik itu yang memiliki sifat multikultural. Selain itu apalagi kak? Pada umumnya pemimpin itu harus memiliki yang dasar dasar untuk menjadi seorang pemimpin adalah karakter dia memimpin itu harus diperhatikan, karena jangan sampai seorang pemimpin itu memiliki karakter yang bukan pemimpin. Misal, jadi yang ini contoh yang tidak baik ya, jangan sampai kalian tiru. Di desa saya itu lurah, tapi perbuatannya itu bukan seperti pemimpin. Judi, main wanita. Nah itu yang tidak diperbolehkan pada seorang pemimpin seperti itu. Jadi sikap-sikap yang harus ada pada pemimpin itu yang pertama adalah karakter itu mempengaruhi semuanya. Saya katakan moralitas itu nomor 1. Jadi akar dalam seorang pemimpin adalah moralnya. Ketika moralnya baik, ketika karakternya baik, pasti yang lain-lain akan mengikuti, baik kewibawaan, kemudian juga pengetahuannya, kemudian juga keadilannya, kebijakannya, itu akan mengikuti. Kalau kakak kan sebagai kepala sekolah di IVEL ya kak, itu apa yang memotivasi kakak untuk menjadi kepala sekolah di IVEL? Oke. Jadi untuk menjadi kepala sekolah itu bukan impian saya. Itu adalah panggilan suara teman-teman saya, suara dari orang lain bahwa saya itu ya mungkin menurut mereka pantas untuk disebut sebagai ketua Economic Social Leader. Ya sebenarnya itu sih saya, artinya memang dari dulu itu saya itu bercita-cita ingin menjadi wisudawan terbaik. Saya tidak berpandangan kalau saya harus menjadi ketua, itu saya tidak berpandangan. Karena menjadi ketua atau tidak menjadi ketua itu panggilan amanah. Jadi jangan sampai kita bercita-cita saya ingin menjadi seorang gubernur. Nah itu seorang gubernur, seorang bupati itu panggilan dari rakyat, bukan cita-cita. Tapi memang untuk itu semua kan harus ada ininya ya, ada prosesnya. Nah bagaimana caranya ini seorang gubernur misalkan harus ini lah kamu terapkan. Tapi untuk itu tolong artinya jangan berambisius boleh, tapi jangan terlalu berambisius. Karena kalau orang yang terlalu berambisius nanti akan timbulnya itu negatif. Semua cara dihalang. Jadi intinya motivasi saya itu yang tidak menuju pada ketuanya. Motivasi saya bagaimana caranya saya bisa menjadi wisudawan terbaik. Itu. Yang ternyata ribetnya itu menjadi wisudawan terbaik dipilih menjadi seorang ketua di IVEL. Kalau kakak kan sekarang sudah menjadi ketua, kasih tips-tipsnya biar menjadi pemimpin. Tips strategi cara, oke. Tipsnya bisa dilihat di sini. Ya gini, tips untuk menjadi seorang pemimpin ini menurut saya, karena masing-masing orang itu berbeda. Mas Abu, kamu wawancara Mas Abu, bagaimana sih untuk menjadi tips yang baik? Jawabannya beda dengan saya. Ya seharusnya, ya. Kemudian saya menjawab tips yang baik untuk menjadi seorang pemimpin berbeda lagi. Jadi itu masing-masing orang pasti berbeda. Karena berbeda pemimpin, berbeda cara. Jadi apa tips pemimpin yang baik? Ingin menjadi seorang pemimpin apa ketika sudah menjadi seorang pemimpin? Yang pertamanya tadi sangat adalah karakter. Ketika kita sudah misal dipilih menjadi ketua organisasi apa, yang pertama karakter kita diperbaiki. Kita harus bisa menempatkan mana pribadi, mana organisasi. Jangan dicampur aduk. Gitu. Misal kita memiliki teman akrab perempuan. Teman akrab perempuan. Nah, kita harus bisa menempatkan. Jangan sampai masalah-masalah di pribadi itu diflorkan di organisasi. Itu yang saya katakan pemimpin yang tidak berkompeten. Ini harus menerapkan karakternya, itu harus bisa diterapkan pada waktunya. Itu yang pertama, karakter. Yang kedua, pemimpin bisa bijaksana. Ini itu maksudnya itu bisa menerapkan aspirasi dari temannya, bisa menerima saran. Kita lihat ya, kan
ada orang, misalkan ada orang dia itu nyuruh, tapi ketika diberi saran dia tidak mau. Nah itu seorang pemimpin itu jangan seperti itu. Kamu tahu Ki Entus Susmono? Nggak tahu ya. Ki Entus Susmono itu bupati ya, bupati dari Kabupaten Tegal. Nah beliau mengatakan seperti ini, ketika Ki Entus Susmono mendapatkan pujian itu akan dibuang ke sampah. Karena apa? Karena kata Ki Entus itu, pujian itu tidak penting bagi saya. Yang penting adalah saran. Nah ketika ada orang yang memberi saran, ada rakyat Tegal yang memberikan saran pada Ki Entus, itu dimasukkan ke pikiran, ke hati untuk dijalankan. Nah ketika kita mendapat pujian, sebaiknya pemimpin itu seperti itu. Karena ketika kita terus menerus bersenang-senang pada pujian, pasti kita akan lalai, iya kan? Coba ketika kita mendapatkan pujian dari orang lain, kita buang pujiannya. Yang kita pikirkan dasarannya. Itu tips-tips jadi pemimpin yang baik. Terima kasih Kak sudah menyempatkan waktunya. Demikian wawancara saya dengan Kak Islah Afian, Kepala Sekolah IFAL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.